ajak diskusi, memecahkan masalah tersebut pasti kesulitan. Maka lebih baik biarlah Syiah, biarlah Ahmadiyah untuk menjalaninya. Sekarang adalah negara, Menteri Agama. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Hak berorganisasi, hak hidup bersama, hak untuk tidak ada yang mengganggu dalam kehidupan organisasi dan kelompok itu perlu dikawal oleh negara. Menteri Agama mempunyai peranan yang besar untuk itu. Tetapi beberapa kelompok agama yang ada di Indonesia sementara ini tidak boleh untuk hidup di negeri ini. Sebetulnya yang tidak membolehkan itu negara atau sang menteri, atau memang mereka tidak layak untuk diberi kesempatan untuk hidup. Taruhlah Syiah, Ahmadiyah, dan selanjutnya. Yang itu menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai di negeri ini. Tetapi ada berita yang menarik. Ayo coba kita baca. Umat Syiah sambut baik sikap Yakut. Dia menteri agama semua mazhab. Sebuah judul yang menantang karena ada sebuah label. Dia menteri agama, menak semua madhab. Emangnya menteri sebelumnya, Pak Fahru Rozi, ataupun sebelumnya juga, bukan untuk semua umat, semua madhab. Ayo kita kupas satu persatu, sesudah itu nanti kita review bagaimana solusinya. Karena berbicara kehidupan umat, kehidupan agama, itu menjadi dasar bagi negara Indonesia, sebab seluruh warga negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk memeluk agama, meskipun boleh agama yang dia sukai. Negara tidak memaksakan untuk kepada agama tertentu, tetapi bahwa setiap orang wajib. Jakarta newsdetik.com, Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas akan mengafirmasi, mengakui hak beragama umat Syiah dan Ahmadiyah. Umat Syiah di Indonesia menyebut baik sikap Yakut. Pasti kalau ada yang selama ini tidak diberi kesempatan hidup dan ada pejabat yang memberikan kesempatan hidup, pasti akan puas siapapun. Ada dua kelompok Syiah di Indonesia yang menyambut baik, yakni Ahlul Bait Indonesia, ABI, dan Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia, IJABI. Mungkin juga masih ada cabang-cabang yang lebih kecil dari dua kelompok tersebut. Tentu komunitas Syiah di Indonesia menyambut baik statement Bapak Menak tersebut, kata Ketua Umum ABI, Zahir Yahya dalam keterangan pers tertulisnya kepada wartawan Jumat 25 Desember 2020. Ormas ABI yang menaungi kaum Syiah ini menganggap langkah Yakut sesuai dengan amanah konstitusi dan selaras dengan nilai kebinekaan dalam Pancasila. Nilai toleransi perlu dijunjung tinggi. Zahir menekankan perlunya toleransi dalam lingkup satu agama yang sama. Bagaimana respon MUI? Ayo kita lihat di pemberitaan yang lain. MUI minta Menak Yakut hati-hati soal afirmasi hak beragama Syiah Ahmadiyah. Kok begitu? Yang benar itu Menak, Kemenak, atau Menteri Agama, atau MUI? Coba kita lihat komentarnya. Menteri Agama menyatakan akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Waketum Majelis Ulama Indonesia
Anwar Abbas mengingatkan Yaqut untuk berhati-hati. Bagaimana komentar dia yang sebenarnya? Nanti lihat saja bagaimana sikap MUI tentang Syiah, tentang Ahmadiyah. Jadi ini masalah sangat sensitif, kata Waketum MUI Anwar Abbas kepada wartawan Jumat 25 Desember. Saudara, pecinta masa depan negeri, menarik untuk kita kupas karena ya berkait dengan kebebasan beragama, berkelompok, itu memang merupakan yang diperbolehkan oleh konstitusi kita. Tetapi tidak cukup begitu kita semua mendasarkan. Dalam perkembangan negara Indonesia, berbicara agama saja ketika awalnya hanya 5, selanjutnya ada pertambahan. Terkait dengan kelompok-kelompok keagamaan, itu juga bertambah terus. Syaratnya adalah cocok sesuai dengan dasar-dasar di Pancasila. Karena yang menjadi konsensus founding fathers kita mendirikan negara Republik Indonesia itu adalah ya Pancasila itu. Ketika semuanya bisa menerima, maka itu menjadi konsensus untuk menjadi perjuangan bersama bahwa semua orang, bahkan semua agama harus mendasarkan pada Pancasila. Maksudnya dasar kelembagaannya itu adalah Pancasila. Mengapa Ahmadiyah, Syiah itu sempat tidak diperbolehkan? Bahkan sempat ramai di negeri ini. Dan mungkin pertanyaan, apakah Pak Fahru Rozi, Letnan Jenderal Purnawirawan, sebelum Pak Menteri saat ini, Pak Menteri Yaqut Khalil Qomas, itu tidak memberikan kesempatan, sehingga yang mendapatkan label Menteri Agama untuk semuanya itu hanya Pak Yaqut Khalil Qomas. Pak Fahru Rozi tidak mendapatkan. Ini yang perlu kita kupas tersebut. Jadi posisi Syiah Ahmadiyah selama ini, kedua sebetulnya keberadaan itu semua sangat tergantung pada personal sang menteri atau posisi kedudukan menteri itu sendiri. Oke, pertama terkait dengan Syiah dan Ahmadiyah. Memang berbicara Syiah ada dua hal yang tadi, Abi sama Ijabi. Kalau berbicara Ahmadiyah, kita mengenal Ahmadiyah Ahmadiyah Qadian Hamalahuri. Mereka semuanya pada beberapa waktu yang lalu tidak diperbolehkan untuk hidup di negeri ini. Tetapi sebetulnya dasar kita Pancasila, kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika dan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk hidup di negeri ini. Tetapi mengapa itu baru muncul? Apakah Pak Fahru Rozi itu tidak pernah? Menurut saya pasti sama. Keberadaan Pak Yaqut Khalil Qomas sama Pak Fahru Rozi itu sama. Beliau adalah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Salah satu tugasnya adalah bagaimana kehidupan beragama yang ada di negeri ini bisa berjalan dengan baik. Semua agama tidak boleh ada yang melawan, menentang, berbeda dengan Pancasila, karena itu dasar dalam kenegaraan kita. Ketika ada kelompok agama yang mengakui Nabi selain Muhammad sebagai, maksudnya ketika dia mengklaim sebagai Muslim, Islam, selanjutnya dia mengakui Nabi selain Nabi Muhammad, pasti akan dipermasalahkan oleh kelompok yang lain. Sehingga kita masih ingat mengapa keberadaan Ahmadiyah sama Syiah itu menjadi perdebatan yang sengit. Boleh saudara setuju mereka adalah bagian dari Islam, tapi saudara juga boleh setuju bahwa itu bukan sebagian dari Islam. Karena kalau berbicara Abi, Ijabi,
relatif berbeda dengan kelompok Sunni ketika memposisikan sebetulnya siapa Nabi dan Rasul terakhir misalkan. Ahmadiyah begitu juga. Ahmadiyah menampilkan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak membahas terkait dengan perbedaan keyakinan tersebut karena sampai hari ini sudah sekian abad, sekian ratus tahun, itu tidak pernah selesai. Kalau berbicara tentang keyakinan, maka yaitu yang bisa memutuskan adalah ya masing-masing. Dia diajak diskusi memecahkan masalah tersebut pasti kesulitan. Maka lebih baik biarlah Syiah, biarlah Ahmadiyah untuk menjalaninya. Sekarang adalah negara, menteri agama, bagaimana merespon itu semuanya. Ketika MUI mengatakan jangan terburu-buru dong, nanti MUI akan memutuskan. Tidak ada salahnya MUI mengatakan begitu, karena selama ini yang hadir adalah salah satunya fatwa MUI terkait dengan pelarangan itu semuanya. Dan kita tidak memposisikan Kementerian Agama berdiri yang berhadapan-hadapan dengan MUI yang kemudian akan bertarung untuk memutuskan apakah Syiah, Ahmadiyah itu menjadi bagian dari negara Republik Indonesia ini. Sekali lagi, silahkan untuk diperbincangkan. Dan ketika sampai endingnya adalah sebuah keyakinan, maka tidak mudah untuk merubah keyakinan tersebut, kecuali yang bersangkutan sadar dengan sendirinya. Untuk itu, kita tidak usah membicarakan perbedaan, tetapi ketika negara memberikan fasilitas mereka untuk lebih hidup, tidak diberlakukan tidak adil, maka kita harus menghormati tersebut. Ada satu syarat, rakyat tidak boleh marah. Bagaimana kalau rakyat marah karena sikap negara diwakili oleh Menteri Agama tadi? Kemarahan rakyat tentunya tidak tanpa dasar, tapi perlu direspon, bahkan perlu diajak ngobrol. Sebetulnya apa sih permasalahannya? Sehingga nanti diputuskan apakah Ahmadiyah ataupun Syiah itu betul-betul boleh atau tidak. Meskipun ketika kita belajar tentang sejarah Indonesia, banyak orang yang sudah meninggal dunia pada sekian abad yang lalu, dan itu adalah terkait dengan teknis keberagamaannya, dia mendekati kepada Syiah. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah tentang Syiah dan Ahmadiyah yang mendapatkan gesekan, atau maksudnya akan difasilitasi Menteri Agama yang baru untuk bagaimana mereka lebih survive. Selanjutnya, apakah kita akan menyalahkan pendapatnya MUI? Tentunya tidak bisa. Pendapat MUI adalah pendapat yang benar. MUI adalah ingin menjadi semacam pemersatu sebagai alat komunikasi dari lembaga-lembaga yang ada, lembaga-lembaga yang beragama yang ada di Indonesia dan selanjutnya. Jadi, silahkan MUI berfatwa, dan yang lebih penting adalah Menteri Agama yang baru duduk bersama dengan MUI, kemudian membicarakan apa yang seharusnya diputuskan. Kalau ini diputuskan tanpa ada perbincangan mendalam antara lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi di Indonesia, pasti menjadi makanan empuk bagi orang-orang yang tidak suka terhadap pemerintah, dan menjadi propaganda empuk ketika setiap ada kontestasi, mulai dari kabupaten, kontestasi di provinsi sama di pusat. Jadi ya diajak ngobrol aja. Mereka toh ketika diajak ngobrol semacam diorangkan, tidak ada keinginan yang negatif
Tetapi niat positif itu kalau tanpa ada komunikasi semacam penyampaian ke publik, maka pasti respon publik akan berbeda. Selanjutnya, apakah Menteri Agama betul-betul akan memfasilitasi? Melihat dari tradisi beliau pribadi, baik secara pribadi ataupun dalam memimpin berbagai ormas keagamaan, dia kencang. Tapi semoga tidak ada kata menyalahkan terhadap Pak Fahru Rozi yang sudah membina selama ini. Yang pasti selama Pak Fahru Rozi menjadi Menteri Agama, tidak ada yang mengancam terhadap keutuhan negeri. Taruhlah ketika ada informasi meletusnya bom, hal itu tidak sampai menjadi ancaman terhadap kehidupan keberagamaan yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya kalau melihat itu semuanya, Pak Fahru Rozi berhasil. Dalam hal merespon haji dan umroh, Pak Fahru Rozi berhasil. Tapi mengapa tetap dilantik oleh Presiden Jokowi, menteri yang baru? Itu Pak Jokowi yang tahu betul dan sampai hari ini belum disampaikan ke publik. Mengapa diganti? Yang jelas, keberadaan seorang menteri itu adalah pembantu presiden. Apakah dia dilantik sampai berakhir 5 tahun bahkan 10 tahun, atau dilantik dan selanjutnya 1 tahun diganti, atau bahkan tidak dilantik karena beberapa pertimbangan atau mungkin yang bersangkutan tidak mau, maka itu menteri adalah hak istimewa dari presiden. Semoga bisa mengupas terkait dengan kehidupan keberagamaan kita, keberadaan Syiah, Ahmadiyah, dan aliran-aliran kelompok yang lain tetap bisa kita perbincangkan secara rasional tanpa harus membawa emosi kita, sehingga hasilnya bisa mencerahkan untuk kita semuanya. Tidak ada yang merasa dikucilkan atau diberlakukan tidak adil. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.